Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ilma Sururina. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang naratif literasi saya mulai dari kecil hingga sekarang. Sebelumnya perkenalkan, saya merupakan alumni dari S1 Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, dan saya beralamatkan di Krandon, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di sini saya tempat tinggalnya sedang di kos di Cirebon karena sedang berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kemudian saya di sekolah menengah atas, saya di MA Mu'alimat NU Kudus, kemudian MTS Mu'alimat NU Kudus, dan MI NU Matoliul Huda. Saya berusia 22 tahun pada tahun ini, dan tahun depan akan 23 tahun. Kemudian hobi saya yaitu menulis. Nah, di sini saya membuat judul di video kali ini tentang catatan Ilma. Catatan Ilma ini berisi tentang My Life is Writing, karena hobi saya adalah menulis. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya yang nantinya akan mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga apa yang saya lakukan mungkin bisa diterapkan untuk di kehidupan kalian. Nah, saya akan mengupas sedikit menurut saya apa itu literasi. Literasi menurut saya pribadi yaitu kemampuan untuk mengolah informasi maupun pengetahuan yang dimana itu dapat bermanfaat di kehidupannya. Nah, di sini kemampuan literasi yang sering dikaitkan yaitu kemampuan literasi membaca dan menulis. Akan tetapi, literasi tidak hanya untuk membaca dan menulis, namun ada literasi keuangan, literasi digital, literasi berbicara, kemudian literasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kebanyakan orang itu menganggap bahwa literasi hanya sebatas menulis dan membaca, walaupun memang literasi itu pada pokok intinya yaitu kemampuan menulis dan membaca. Nah, di sini karena hobi saya menulis, saya dari sejak kecil suka dengan literasi menulis karena memang hobi saya. Menurut saya, menulis itu sebuah mencurahkan isi hati, apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang pikirkan itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Saya bisa berekspresi melalui tulisan. Saya bisa meluapkan hati saya. Dari situlah jiwa saya itu merasa tereksplorasi. Kemampuan saya bisa tereksplor melalui tulisan. Sejak kecil saya sudah menyukai menulis. Apa yang saya rasakan itu saya tulis. Semakin besar, saya semakin melatih penulisan saya yang awalnya hanya fiktif belaka, cerita belaka, kemudian beranjak di sekolah menengah pertama atau SMP, MTS. Nah, itu saya mulai belajar menulis. Yang pertama menulis puisi, kemudian menulis pidato, dan tidak hanya itu, saya juga melakukan literasi berbicara. Saya pernah
mengikuti lomba pidato walaupun pada saat itu belum menjuarai di tingkat kabupaten, namun itu merupakan suatu pengalaman bagi saya yang sangat cukup membanggakan karena pertama kali. Kemudian saya juga pernah mengikuti lomba membaca puisi juga pernah. Kemudian lomba pidato bukan hanya pidato bahasa Indonesia, namun juga saya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Arab. Kemudian saya kembali diasah di sekolah menengah atas. Saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang pertama kali. Waktu itu saya dibimbing oleh guru saya yang bernama Ibu Suharti. Beliau itu membimbing saya untuk melakukan sebuah penelitian untuk perlombaan yang memang awalnya itu saya merasa insecure karena sebelumnya belum pernah mengikuti lomba seperti itu, karya tulis ilmiah. Dan berkat bimbingan beliau saya dan motivasi beliau, saya bertekad untuk mengikuti lomba tersebut. Saya waktu itu dulu mengangkat tema tentang daun kelor, jadi saya melakukan penelitian terlebih dahulu tentang daun kelor yang katanya itu, bukan katanya ya, memang benar kalau daun kelor itu baunya tidak sedap. Kemudian saya bagaimana caranya biar daun kelor itu bisa menjadi sirup. Alhamdulillah berhasil, dan saya menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kemudian saya lombakan di kabupaten. Waktu itu saya mengikuti lomba dalam rangka apa saya lupa. Yang menyelenggarakan adalah pihak Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Namun waktu itu saya belum mendapatkan kejuaraan. Gak apa-apa, yang penting saya mendapatkan pengalaman bagaimana cara menulis dengan baik, bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang baik. Jadi saya tahu mengenal tidak pengetahuannya tidak nol gitu ya. Kemudian saya berlatih kembali saya mengikuti OSIS, dan kemudian saya berlatih kembali untuk menyusun seperti proposal, kemudian seperti makalah-makalah. Jadi mulai dari sekolah menengah atas, kemudian saya di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini saya pernah mengikuti sejumlah penulisan. Kemudian saya juga pernah mengirimkan submit artikel. Nah, itu saya berkat juga teman saya yang satu kampus, namanya Muhammad Saiful Qawi ya. Dia teman saya yang mengajari saya untuk menulis tentang karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan mendapatkan kejuaraan untuk yang pertama kalinya bersama rekan saya Muhammad Saiful Qawi dan Fadilatul Muqaddarah, menjadi juara LKTI tingkat nasional di Surabaya. Nah, itu suatu kebanggaan bagi saya yang sangat memotivasi saya untuk terus berkarya di dalam bidang kepenulisan. Dan pada waktu itu alhamdulillah mendapatkan uang pembinaan, dan kami bertiga dibiayai oleh kampus untuk ke Surabaya dalam acara penghargaan tersebut. Kemudian saya juga pernah mengikuti lomba di dalam kampus sendiri. Kemudian saya juga pernah submit artikel. Nah, saya telah submit 2 artikel yang bersinta 3 dan proceeding. Alhamdulillah, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya di bidang kepenulisan. Selain itu saya juga mempunyai blogspot dan yang memang saya khususkan
Blogspotnya adalah catatan Ilma. Di sini saya menuangkan isi hati saya, curahan hati saya, yang apa yang saya rasakan. Kemudian saya juga menerbitkan beberapa tulisan atau bisa disebut esai di dalam blogspot tersebut. Memang saya tidak berniat untuk menjadikan blogspot tersebut apa-apa, namun saya hanya ingin menuangkan curahan hati saya melalui tulisan, karena itu membuat hati saya tenang. Dan catatan Ilma sampai sekarang masih saya gunakan, walaupun saya akhir-akhir ini kurang menulis ya, karena kesibukan dan sebagainya, namun masih aktif, dan itu merupakan sejarah bagi saya. Menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang nantinya bisa dikenal. Itu terkait literasi menurut saya. Dan literasi tidak hanya terkait menulis, namun literasi juga saya rasakan di literasi digital. Saya bisa mengolah informasi terkait digital, penggunaannya, AI, kemudian dan lain sebagainya ya. Itu merupakan yang sangat penting, apalagi kita di zaman sekarang ini kita harus melek digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa AI semakin meningkat, semuanya serba AI. Kalau kita menutup diri dari teknologi, maka kita akan update atau kurang update. Jadi kita sewajarnya saja menggunakan secara bijaksana, seperti itu. Itulah literasi menurut saya pribadi. Untuk pertanyaan apakah saya bangga telah mencapai literasi dalam menulis, tentunya saya bangga. Bagaimana saya tidak bisa bangga ketika saya bisa mengeksplor hobi saya, kemudian selain hobi saya yang tereksplor, saya juga bisa menghasilkan uang melalui lomba-lomba kepenulisan. Saya mendapatkan uang. Dari situlah saya mulai termotivasi. Oh, ternyata menulis itu tidak hanya bisa menuangkan hobi, namun juga bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Saya sangat bangga dan saya ingin terus melatih di dalam bidang kepenulisan saya. Bahkan saya juga ingin merambah, semoga bisa literasi kedepannya seperti literasi digital, literasi keuangan, untuk literasi membaca saya memang kurang, saya akui, karena saya kurang suka membaca. Walaupun saya membaca, namun apalagi kalau membaca novel yang fiktif itu saya kurang suka. Saya lebih suka membaca hal-hal yang mungkin bisa membuat pengetahuan saya menjadi meningkat, seperti yang non-fiktif, seperti itu. Nah, tentunya saya juga bangga sekali karena bisa literasi berbicara saya juga bisa terlatih melalui public speaking, seperti itu. Sehingga di sini kita harus bangga dengan apa yang kita capai, karena itu merupakan sebuah apresiasi diri kita. Karena jikalau tidak diri sendiri yang mengapresiasi, siapa lagi? Jadi seburuk apapun yang kita hasilkan, kita sudah berupaya. Yang penting kita mencintai diri kita sendiri, seperti itu. Jadi banggalah terhadap literasimu. Pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang dapat saya pahami bahwa refleksivitas itu penting. Untuk apa? Untuk merefleksikan atau mengingat kembali apa yang telah kita lakukan. Nah, kalau kata pepatah, jangan lupakan sejarah, karena itu benar. Kita mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan, pengalaman apa yang telah
tantangan apa yang telah kita hadapi, kita coba mengingat kembali, merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Dari situlah kita dapat mengevaluasi diri. Nah, setelah kita merefleksikan, kita mengetahui ini yang kurang, ini kesalahan yang terjadi pada saya. Kita bisa mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Apa yang kurang baik kita tinggalkan, kemudian apa yang baik kita lestarikan hingga sampai sekarang. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ketika saya merefleksi diri, ternyata dulu waktu saya masih kuliah S1, saya itu seproduktif itu. Saya bisa mengerjakan tugas deadline, kemudian saya juga masih bisa mengikuti lomba. Nah, kenapa sekarang saya walaupun ini saya sudah mahasiswa, kenapa saya tidak mengikuti lomba-lomba seperti dulu lagi, lomba kepenulisan yang bisa mengasah pikiran saya, mengasah kemampuan saya dalam menulis. Kenapa saya tidak bisa seperti itu lagi? Nah, itu gunanya merefleksikan. Kita bisa mengevaluasi diri itu baik. Nah, seharusnya dilakukan sampai sekarang seperti itu. Jadi kita bisa termotivasi kembali. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Kan seperti itu. Kemudian yang buruk ditinggalkan. Nah, hal-hal buruk yang sebelumnya kita lakukan, kita tinggalkan. Walaupun memang itu sulit, namun kita harus tetap berusaha. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan senantiasa diberi jalan untuk kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi setiap hari kita harus merefleksikan diri kita. Seharian ini aku telah ngapain ya, seharian ini saya telah melakukan apa saja, hal positif apa saja yang telah saya lakukan hari ini. Nah, itulah kita coba berbicara dengan diri kita. Kita coba merefleksikan apa yang telah kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Nah, setelah membuat naratif literasi ini, apakah yakin bahwa literasi itu sangat berpengaruh bagi dan bermanfaat bagi kehidupan? Ya, saya sangat yakin bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kita. Karena apa? Karena jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk berliterasi atau mengolah informasi, kita akan kesulitan. Kita tidak akan bisa untuk menjadikan diri kita itu bermanfaat. Seperti halnya literasi menulis, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Yang pertama, awal mulanya literasi menulis yang pertama kali dulu waktu TK, bahkan sebelum TK ya, kita sudah diajarkan menulis. Walaupun awalnya menulis tulisannya kita jelek, namun seiring berjalannya waktu kita terus berlatih, akhirnya tulisan kita jadi bagus. Dari kepenulisan itu setiap hari kita bertemu dengan tulisan kita, pasti walaupun sekarang sudah di dunia digital, kita tetap menggunakan kemampuan literasi menulis kita. Walaupun sekarang digital, kita artinya mengetik. Nah, itu kan juga memanfaatkan literasi menulis kita. Atau kalau manual, kita juga masih tetap menggunakan literasi menulis kita. Literasi membaca, apalagi literasi membaca, kalau kita tidak bisa literasi membaca tidak hanya kemampuan untuk membaca, namun kemampuan untuk memahami apa makna maksud dari tulisan tersebut. Nah, terkadang orang itu membaca mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Nah, itulah kegunaan dari literasi membaca. Jika kita tidak bisa menggunakan literasi membaca dengan baik, maka kita pun akan sulit memahami apa makna dari tulisan tersebut. Seperti itu, bukan? Kemudian literasi digital. Nah, literasi digital itu sangat juga bermanfaat bagi kehidupan kita.
terutama kita yang hidup di zaman sekarang ini yang semuanya serba teknologi, semuanya serba instan, ya kan. Kita bisa, bahkan mungkin nantinya manusia bisa digantikan dengan AI, atau sekarang saja kita terkadang itu kita mencurahkan hati, kita tidak punya teman jadi kita curhat ke AI. Itu merupakan suatu juga literasi digital yang harus kita punyai, bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ini dengan benar. Jadi literasi sangat bermanfaat dan berpengaruh besar bagi kehidupan kita, walaupun terkadang itu orang berperspektif berbeda-beda. Bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk meningkatkan budaya literasi? Nah, pengalaman saya, karena saya sedang PPL di SMA Negeri 4 Cirebon, saya suka menulis. Jadi anak-anak atau peserta didik yang saya ampu di kelas 12 MIPA 2, saya tugaskan untuk membuat cheat sheet. Apa itu cheat sheet? Cheat sheet merupakan sebuah catatan yang menggunakan seni, jadi mengkolaborasikan antara menulis kemudian menggambar atau seni. Nah, intinya catatan dalam bentuk yang ada seninya. Nah, mengapa saya meminta anak-anak untuk melakukan hal tersebut? Karena biar anak-anak itu terbiasa untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang telah dipelajarinya, seperti itu. Karena apa yang kita dengarkan pasti akan lupa jika tidak dicatat pada poin-poin, pada buku tulis atau buku catatan. Jadi dari budaya literasi menulis ini saya harapkan dapat terus diterapkan oleh anak-anak tidak hanya di mata pelajaran matematika, namun di semua mata pelajaran. Karena dengan begitu mereka bisa mempelajari kembali sewaktu UTS, waktu UAS, mereka bisa kembali membuka catatan mereka. Nah, saya menyarankan untuk cheat sheet. Kenapa? Karena agar mereka itu bersemangat, dan cheat sheet yang dengan seni, jadi mereka tidak bosan. Nah, itu kan akan menambah semangat mereka untuk belajar, seperti itu. Jadi untuk literasi, meningkatkan budaya literasi, saya membuat cheat sheet, meminta anak-anak membuat cheat sheet agar budaya literasi menulis itu juga terus dilaksanakan oleh anak-anak. Selain itu juga saya menugaskan anak-anak untuk sering membaca dan memahami pembelajaran. Sebagai calon seorang guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, sebagai seorang calon guru, saya ingin membudayakan anak-anak itu untuk terbiasa menulis, mulai dari menulis apa yang ia rasakan pada waktu itu. Seperti contoh, saya setiap kali masuk di pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk menyebut sebuah kertas dan mengungkapkan isi hatinya pada saat itu. Dari situlah anak-anak itu terbiasa untuk melatih, mengasah kemampuan menulisnya, walaupun dari apa yang ia rasakan terlebih dahulu. Jadi setelah itu anak-anak terbiasa untuk mengungkapkan isi hatinya melalui kepenulisan, dan anak-anak terbiasa untuk membuat catatan dari pembelajarannya, catatan poin-poin penting untuk pembelajarannya, kemudian berupa cheat sheet tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian anak-anak itu saya arahkan untuk
membuat blogspot. Nah, dari blogspot ini nantinya juga akhirnya bisa dicairkan dalam bentuk uang. Nah, dari situlah selain kita dapat mengasah literasi menulis kita juga literasi digital kita juga diasah. Seperti itu. Jadi kita mengkombin atau mengkolaborasikan antara kemampuan literasi digital, literasi menulis, kemudian literasi membaca. Nah, selain itu diharapkan juga anak-anak itu terbiasa membaca. Walaupun terkadang itu anak-anak sukanya membaca novel. Nah, kita latih untuk anak-anak terbiasa membaca yang ilmiah, biar terbiasa kemudian dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Seperti itu. Semoga anak-anak dapat yang melihat video ini dapat terinspirasi dari kisah saya yang berprinsip my life is right. Kesimpulannya, literasi itu tidak hanya literasi membaca, menulis, namun ada literasi digital, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Literasi berbicara juga. Literasi adalah mengolah informasi dan pengetahuan untuk kebermanfaatan di dalam kehidupan kita. Jadi berliterasilah setiap hari, apapun itu kita mencoba untuk meningkatkan, mengasah kemampuan literasi kita setiap harinya. Karena apa? Karena tiap harinya itu kita harus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Karena hari berikutnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lakukan sebaik mungkin yang pada hari ini, karena di waktu inilah yang bisa kalian atur. Waktu ke depan, waktu di belakang itu urusan yang di atas, atau urusan Tuhan. Kita manusia hanya bisa mengatur di waktu saat ini. Kita tidak tahu, jadi lakukan yang terbaik dan terus tingkatkan literasi. Semangat berkarya dan apresiasi diri kita, karena sampai detik ini kita masih bisa bertahan. See you di next video. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.